warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Amelia Hilyatur Rosida, mahasiswa Fakultas Humaniora jurusan Sastra Inggris. Di sini saya akan mereview sedikit materi yang telah disampaikan pada saat PBAK yang telah berlangsung selama 2 hari. Materi yang pertama disampaikan oleh Profesor Dr. Umi Sumbullah MAG. UIN Maliki Malang mempunyai 7 fakultas, yaitu Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syariah, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Ekonomi, Fakultas Humaniora, Fakultas Ilmu Kedokteran dan Kesehatan, serta Fakultas Psikologi. Kampus UIN Maliki Malang sekarang ini berada pada tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional. Oleh karena itu, UIN Maliki Malang sedang memperbanyak event internasional mahasiswa abroad, program studi internasional. Upaya nasionalisasi ini diwujudkan dengan mendorong para dosen dan mahasiswa untuk membuat jurnal internasional. Mahasiswa diwajibkan untuk riset dan mempublish jurnal nasional atau internasional sebagai tugas akhir dan bagi kampus dapat menaikkan kredibilitas. UIN Maliki Malang mengintegrasi keilmuan memadukan sains dan Islam. Oleh karena itu, di kampus UIN Malang terdapat Ma'had Al-Jami'ah untuk membentuk 4 pilar yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Sarana yang ada di UIN Malang, yaitu 1. Pendidikan Ma'had. Yang kedua, pengembangan bahasa asing. UIN punya pusat pengembangan bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Mandarin. Yang ketiga, UIN mempunyai rumah tahfidzul Quran. Yang keempat, UIN punya rumah moderasi beragama yang akan mendidik mahasiswa menjadi mahasiswa yang unggul, moderat, toleran, serta berprinsip memiliki nilai keagamaan, memiliki nilai kebangsaan yang kokoh, cinta agama dan cinta budaya, serta dapat menempatkan diri di posisi di tengah moderat. UIN Maliki Malang memiliki koleksi ribuan e-book, jurnal yang bisa diakses semua mahasiswa baik untuk pembelajaran, menulis tugas akhir atau karya ilmiah. Hal ini dapat ditemui ketika kalian berkunjung ke perpustakaan. Proses pembelajaran minimal ada 8 semester, 150 sampai 160 SKS. Tugas akhir, PKL, KKN, ujian skripsi, ujian komprehensi, dan yudisium, serta wisuda. Ada mata kuliah pengembangan kepribadian yang menjadi ciri khas UIN yang membedakan UIN Malang dengan UIN-UIN yang lain maupun dengan perguruan tinggi yang lain. Mata kuliah pengembangan kepribadian itu terdiri dari 1. Mata kuliah dasar, 2. Mata kuliah keislaman, 3. Mata kuliah bahasa, 4. Mata kuliah filsafat, mata kuliah fakultas, rumpun mata kuliah program studi. PBAK harus diikuti agar semua mahasiswa mengetahui UIN Malang lebih lanjut dan mendukung kelancaran akademik. Sistem akademik. Seluruh mahasiswa wajib untuk memprogram mata kuliah sendiri. Memprogram mata kuliah sendiri dilakukan saat semester 2. Di tengah semester akan ada UTS, di akhir kuliah ada UAS, dan saat itu kita akan mendapatkan KHS. KHS yaitu Kartu Hasil Studi. Perolehan IPK akan menentukan jumlah SKS yang akan diambil. Materi yang kedua disampaikan oleh Dr. Haji
Ahmad Fathah Yasi, MAG. Wakil Rektor 3 bidang kemahasiswaan yang nanti akan banyak memfasilitasi kegiatan-kegiatan mahasiswa selama mahasiswa studi dan belajar di kampus UIN Malang. Mahasiswa baru itu harus mengupayakan diri secara mental, spiritual dalam mengikuti kegiatan perkuliahan. Mahasiswa harus berpikir ilmiah, melakukan transformasi gaya belajar dari tingkat SMA ke model pola belajar di perguruan tinggi. Berpikir ilmiah pada hakikatnya adalah berpikir yang selalu dilandasi dengan ilmu pengetahuan, baik itu ilmu pengetahuan umum maupun ilmu pengetahuan keagamaan. Yang kedua, berperilaku positif. Selalu berperilaku positif bukan sekedar punya pikiran ilmiah, tetapi harus juga diwujudkan dalam bentuk perilaku positif. Yang ketiga, tampil dengan gaya khas mahasiswa UIN Malang yang berbeda dengan mahasiswa-mahasiswa perguruan tinggi lainnya. Materi yang ketiga, yaitu materi mengenai DEMA. DEMA merupakan organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Fungsi DEMA universitas yaitu 1. Sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan. Yang kedua, sebagai lembaga yang mengkoordinasi dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. DEMA juga mempunyai tugas sebagai berikut. 1. Melaksanakan program kerja organisasi yang telah disepakati Senat Mahasiswa atau SEMA Universitas. Yang kedua, mengomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Yang ketiga, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. DEMA juga mempunyai beberapa kementerian yang terdiri dari 1. Kementerian Dalam Negeri. Yang kedua, Kementerian Luar Negeri. Yang ketiga, Kementerian Sosial, Hukum, dan Politik. Yang keempat, Kementerian Agama. Yang kelima, Kementerian Pengembangan dan Kreativitas. Dan yang keenam, Kementerian Komunikasi dan Informasi. Materi yang keempat, yaitu materi mengenai SEMA. Senat Mahasiswa adalah organisasi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasikan DEMA, UKM, dan HMJ. Fungsi SEMA Universitas yaitu 1. Fungsi advokasi. Yang kedua, fungsi legislasi. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Dan yang keempat, fungsi penganggaran. Tugas SEMA Universitas yaitu 1. Mengawasi dan mengontrol DEMA Universitas. Yang kedua, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA Universitas. Yang ketiga, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah agenda tersebut. Dan yang keempat, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan masyarakat kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Wewenang SEMA Universitas yaitu 1. Membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama. Yang kedua, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. Yang ketiga, memberikan mandat untuk pelaksanaan pemilu. Yang keempat, mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang DEMA Universitas. Yang kelima, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan DEMA Universitas. Yang keenam, turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan di tingkat universitas. Yang ketujuh, menerima dan membahas
usulan PO yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut sertakan dalam pembahasan. Dan yang kedelapan, memberikan peringatan atau memorandum kepada Dema Universitas. Komisi Sema Universitas terdiri dari 1. Komisi A, yaitu Komisi Advokasi dan Hukum. Yang kedua, Komisi B, Komisi Organisasi dan Kemahasiswaan. Yang ketiga, Komisi C, Komisi Administrasi dan Keuangan. Yang keempat, Komisi D, Komisi Informasi dan Komunikasi. Materi yang kelima, yaitu materi mengenai UKM. UKM adalah unit kegiatan mahasiswa. Ada beberapa UKM yang berada di UIN Malang, yaitu 1. UKM Menwa atau yang biasa dikenal dengan Resimen Mahasiswa. Sejarah Menwa diawali pembentukan oleh Jenderal Ahan Nasution tahun 1959 di Jawa Barat selama dilatih Kodam Siliwangi. Widya Kasentra Dharmasida adalah semboyan Resimen Mahasiswa Indonesia. Memiliki arti penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan. Panca Dharma Satya merupakan panji Resimen Mahasiswa. Asas dan dasar pendirian Menwa, yaitu 1. Pancasila. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Yang kedua, UKM Pramuka. UKM Pramuka berlandaskan ulul albab dan pemangku agama. Salah satu visinya yaitu mengamalkan nilai kode kehormatan dalam kehidupan sehari-hari. Program kerja UKM Pramuka yaitu Anjang Sana, Perkemahan Wirakarya, Temu Alumni atau Family Gathering, dan Musyawarah Pandega. Tugas-tugas UKM Pramuka yaitu Olfis, latihan fisik, larut, latihan rutin, makrab, malam keakraban, upacara rutin, dan outbound. Yang ketiga, UKM KSR PMI. UKM ini bergerak di bidang kemanusiaan, kekeluargaan, dan kemanfaatan. Lambang UKM ini adalah burung Raja Wali. Terdapat 6 bidang dalam UKM ini yaitu bidang sosial keagamaan, bidang pendidikan dan ketenagakerjaan, bidang rumah tangga, bidang kesehatan, bidang penelitian dan pengembangan, dan bidang humas. Yang keempat, UKM GGB, Gengma Gita Buwana, telah berusia 6 tahun. UKM ini mengurus pengembangan minat dan bakat bidang tarik suara. Pada UKM ini, kita akan belajar mengenai musik dan organisasi. Terdapat beberapa divisi dalam UKM ini, yaitu divisi kepelatihan, divisi pengeratan anggota, divisi humas, divisi kewirausahaan, dan divisi inventaris. Yang kelima, UKM SR atau seni religius. Lembaga otonom yang memiliki jalur koordinatif yang bergerak dalam bidang seni Islami. Tujuan UKM ini yaitu membentuk kader Islami yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempunyai jiwa pemimpin yang agamis, kritis, dinamis, kreatif, inovatif, serta menjunjung tinggi Tridharma perguruan tinggi. Divisi dalam UKM SR yaitu kaligrafi, qiraah, MC, qasidah, nasyid, sholawat, dan gambus. Yang keenam yaitu UKM Teater K2. UKM ini mewadahi segala macam bidang kesenian.
Terdapat bidang seni musik, tari, sastra, aktor, dan bidang kesenian lainnya. Yang ketujuh yaitu UKM Mapala Tursina. UKM ini adalah organisasi para pencipta alam. Kegiatan utama dalam UKM ini yaitu rekreasi berupa mendaki, sosialisasi yaitu ketika menanggulangi bencana alam, olahraga yaitu mendaki gunung, panjat tebing dan susur goa, serta ilmiah. Yang kedelapan yaitu UKM Junior atau unit olahraga. UKM ini adalah wadah yang memfasilitasi mahasiswa dalam bidang olahraga. UKM ini menaungi 7 cabang olahraga, yaitu sepak bola, bola voli, bulu tangkis, tenis meja, bola basket, sepak takraw, dan catur. Kegiatan dalam UKM Junior yaitu latihan rutin, sparring partner, organisasi, dan kepanitiaan. Yang kesembilan yaitu UKM Kopma Padang Bulan. UKM ini dibentuk pada tanggal 9 Maret 2000 oleh Bapak Dr. Andes Haji Irfan SH MPD. UKM ini terdapat beberapa staf, yaitu usaha atau pengurus Kopma, public relation atau pemasaran, dan personalia atau karyawan. Unit usaha Kopma Padang Bulan yaitu minimarket, konter pulsa, tempat fotokopi, dan usaha catering. Yang ke-10 yaitu UKM Komus atau Komunitas Musik Studio 3. Terdapat 6 departemen dalam UKM ini, yaitu Event Organizer, Departemen Studio, Departemen Multimedia, Departemen Public Relation, Departemen Social Development. Yang ke-11 yaitu UKM Taekwondo. UKM ini pada awalnya merupakan awal dari Rating Univ Brawijaya, didirikan pada tanggal 11 April 1995. Agenda rutin yang dilakukan dalam UKM Taekwondo yaitu try-in, Gasuku, dan diklat. Yang ke-12 yaitu UKM Jepret Club atau JC. Klub fotografi tidak hanya fokus pada satu bidang, namun kini juga mempelajari bidang videografi. Kegiatan yang dilakukan pada UKM JC yaitu diklat, pameran, dan hunting besar. Yang ke-13 yaitu UKM Simfoni. Program unggulan dalam UKM Simfoni yaitu 1. Off-air. Off-air meliputi Simfoni in the Hour dan Station. Yang kedua adalah on-air. On-air ini meliputi daily program dan weekly program. Yang ke-14 yaitu UKM LKP 2M. UKM ini adalah lembaga kajian, penelitian, dan pengembangan mahasiswa. UKM ini berdiri pada tanggal 1 Juli 1999. Biro-biro LPK 2M yaitu kajian, penelitian, dan keorganisasian. Yang ke-15 dan yang terakhir yaitu UKM UAPM Inovasi. UKM ini adalah unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang jurnalistik. UKM ini didirikan pada tanggal 21 Maret 1986. Filosofis teks UAPM adalah melambangkan ide
independensi. Materi yang keenam. Materi ini disampaikan oleh Bapak Muhammad Hasanuddin Wahid. Materi ini mempunyai tema yaitu kebangkitan bangsa menuju Indonesia tangguh. Kondisi negara kita sampai saat ini masih mengalami pandemi dan belum ada yang bisa menemukan obatnya. Kunci pengendalian pandemi yaitu 1. Vaksinasi harus dipercepat hingga mencapai 70%. Yang kedua adalah disiplin prokes. Orang Indonesia itu tidak disiplin prokes. Rata-rata kesadaran orang di desa tentang COVID-19 ini sangat rendah karena tidak adanya pemahaman yang diperoleh. Efek dari pandemi yaitu 1. Turunnya pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, angka putus sekolah naik. Yang ketiga, fenomena anak yang putus sekolah meningkat. Yang keempat, kekerasan pada anak meningkat. Yang kelima, pencapaian yang dicapai oleh siswa menurun. Bantuan Kementerian Pendidikan yaitu meliputi 1. Memastikan beasiswa itu ada. Yang kedua, bantuan kuota internet. Yang ketiga, bantuan subsidi upah. Yang keempat, bantuan UKT. 3 kekuatan pengubah dunia yaitu 1. Kemajuan teknologi. Yang kedua, agama. Yang ketiga adalah pasar. Peran dan peluang UIN atau PT KIN. 1. Arus utama pengembangan teknologi. Yang kedua, link dan match dengan sektor industri. Yang ketiga, menjadi kekuatan socio-tekropreneur. Yang keempat, epicentrum ajaran agama inklusif. Cara menjadi generasi yang unggul, yaitu dengan cara 1. Keagungan moral dan spiritual. Yang kedua, gandrung ilmu pengetahuan. Yang keempat, memiliki digital quotient. Yang keempat, kesalehan atau peduli sosial. Barang siapa yang mau menguasai dunia harus dengan ilmu pengetahuan, dan barang siapa yang ingin menguasai ilmu akhirat harus dilakukan juga dengan ilmu pengetahuan. Dan jika kalian ingin menguasai keduanya, maka kuasailah keduanya dengan ilmu. Demikian review materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Dan atas perhatian kalian semua, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.